Hari ini kami sebagai pimpinan redaksi Gempar TV tengah mewawancarai Kepala Desa Limbangan Timur, Kecamatan Bluguru Limbangan, Kabupaten Garut, yaitu di ruang kerjanya. Dan ngomong-ngomong Pak, selamat siang Pak. Siang. Oke, nice to meet you, senang jumpa Anda Pak. Oke, barangkali Bapak sebagai pendatang baru dan kalau tidak salah baru 3 bulan Bapak menakodai pemerintahan di desa Limbangan Timur. Kemudian Bapak dikenal adalah sosok yang tegas, saklek ketika ada penyimpangan, terutama tentang abuse of power di lingkungan Bapak. Kemudian Pak, apa skala prioritas atau ke depan untuk memajukan desa Limbangan Timur? Kemudian Bapak kan sebagai pendatang baru tentu ini lingkungan baru, segala baru ya Pak ya. Oke, apa yang Bapak telah lakukan ketika membenahi di internal pemerintahan desa, kemudian apa skala prioritas ke depan untuk memajukan desa Limbangan Timur? Sekaligus tolong beberkan nama lengkap Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Heru Gunawan. Betulan terpilih diberikan amanah Agak kerasan Pak, bisa. menjabat kepala desa di desa Limbangan Timur sesuai pemilihan ya. Pertanyaannya tadi cukup banyak dan jawabannya itu banyak juga. Tapi simpel saja. Tadi terbesit saya dikatakan tegas dalam melaksanakan kebijakan gitu ya. Betul. Mungkin saya tanpa sadar Bapak sendiri mungkin ya, atau penilaian publik seperti itu. Tegas di sini artinya semua kita mengacu ke dalam undang-undang. Bukan mengacu pada pribadi ya Pak, undang-undang ya. Oke, undang-undang. Jadi ada pemahaman bernegara dan bermasyarakat. Nah, artinya kita sebagai masyarakat bagaimana kita bernegara, begitupun sebagai aparat bagaimana bernegara dan bermasyarakat. Nah, itu mungkin makanya negara mengaturnya dengan undang-undang gitu ya, yang harus kita tunduk patuhi semua. Dan ya seperti halnya tidak ada yang susah, tinggal mengikuti saja kebijakan gitu ya. Betul. Mungkin saya tanpa sadar Bapak sendiri mungkin ya, atau penilaian publik seperti itu. Tegas di sini artinya semua kita mengacu ke dalam undang-undang. Bukan mengacu pada pribadi ya Pak, undang-undang ya. Oke, undang-undang. Jadi ada pemahaman bernegara dan bermasyarakat. Nah, artinya kita sebagai masyarakat bagaimana kita bernegara, begitupun sebagai aparat bagaimana bernegara dan bermasyarakat. Nah, itu mungkin makanya negara mengaturnya dengan undang-undang gitu ya, yang harus kita tunduk patuhi semua. Dan ya seperti halnya tidak ada yang susah, tinggal mengikuti saja rambu. Katakan kalau mengambil keputusan ini tahapannya harus dipenuhi, ya harus, jangan ada yang terlewat. Begitu. Jadi kategorinya tegas, mungkin itu tadi penilaian publik. Contoh hal mungkin dalam penyusunan yang baru kepala desa semua diwajibkan menyusun RPJMD. Itu kan tahapannya itu harus jelas dan jangan dilewatkan satupun, biar RPJMD-nya itu berkualitas dan itu acuan. Saya mau ngapain nanti 6 tahun ke depan tanpa itu. Jadi Bapak mengacu kepada undang-undang sebagai guideline ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian Pak, bagaimana sinergitas hubungan antara kepala desa sebagai top eksekutif di tingkat desa, kemudian bagaimana hubungan dengan BPD sebagai parlemen di tingkat desa? Bagaimana Pak? Alhamdulillah, berarti masa baru ini yaitu pembenahan. Ya, pembenahan di sini saya juga membenahkan diri, benah di sini enjoy Pak.
pembenahan. Jadi ngerasa ngeunah benah Merenah ya, Pak. merenah. Jadi merenah teh makanya nyimpen ieu dinu itu berarti kan dimerenahkan saya sendiri dengan aparat perangkat desa juga dengan BPD tadi Harmonis ya Pak ya. harmonis di sini ya dibenahkan. Saya sendiri membenahkan diri sebagai eksekutif mungkin ya, Ya. keren nama Iya. itu legislatif. Iya. Nah itu dia mungkinnya Pak. Oke. Jadi di sana mitra ini terjalin. Ya. Jadi sesuai benahnya gitu, mau Oke. benahnya itu. Oke. Jadi yang pasti bahwa di sini inharmonia progres tercipta. Jadi mari kita maju bersama, benahi bersama dan enjoy bersama. Barangkali itu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian di sini telah terjadi sinergitas atau interaksi positif antara BPD dengan eksekutif tentunya Pak. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Bagaimana Pak hubungan dengan baik itu dengan pembina kalau di desa ya, kemudian ke Babinmas. Itu bagaimana Pak terjalin sinergitas Pak antara Babinsa, pembina kalau dulu ya, kemudian dengan Babinmas. Bagaimana di sini Pak? Apakah sudah sering terjadi koordinasi, komunikasi tercipta di sini Pak? Harus Pak itu. Silakan Pak. Harus terjalin di sini di dalam masa pembenahan itu kami semua sepakat membenahi komunikasi karena dengan itu sinergitas akan terbentuk. Caranya seperti apa? Yaitu tegur sapa setiap saat, terus memberikan semua informasi dan komunikasi yang baik. Insya Allah itu. Nah sekarang mulai terasa alhamdulillah dengan komunikasi yang baik itu bukan hanya menanyakan pekerjaan Pak, Ya. tapi dengan Bapak sehat lagi apa, ya mungkin itu komunikasi. Kalau baik nanti akhirnya Berubah baik ya Pak. berubah baik dan dia melaksanakan tugasnya juga tidak tadi benah teh ngeunah Ya, gitu betul, perasaan betul. teh Oke. betaheun gitulah cek. Ya. Oke, jadi yang pasti bahwa hubungan dengan Babinsa, kemudian dengan Babinmas dan dengan semua stakeholder Bapak terjalin baik. Jadi intinya yang menjadi stagnan karena memang tersumbatnya komunikasi. Jadi kata kuncinya bangun komunikasi dengan baik, kemudian ciptakan suasana kondusif dan tentu ini bisa terwujud manakala terjadi koordinasi ya Pak ya. Betul. Oke, setuju Pak. Paham. Oke, Pak Heru, nama lengkap sampean itu siapa? Heru Gunawan ya. Oke, Pak Heru Gunawan tuh usia berapa tahun Pak? Saya 41 tahun. Oh, masih muda. Mau 42. Iya, oke. Jadi kalau 42 tahun itu lagi matang-matangnya nih Pak. Semangatnya hebat, energitasnya masih kuat. Beda dengan usia senja seperti kami Pak. Oke, Mas Heru. Nah kemudian karena memang sekarang Anda sudah milik semua warga masyarakat Limangan, kemudian apa harapan Bapak wabil khusus kepada semua rakyat desa Limangan Timur ya agar tercipta terlihat sinergitas dan tercipta kondusivitas. Apa harapan saudara kepada wabil khusus kepada masyarakat desa Limangan Timur? Silakan Pak paparkan. Kita sama-sama berharap memilihnya kades baru, ada perubahan dan sama kadesnya juga berharap. Tapi di sini harapan itu tidak akan terjadi kalau komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat warga tidak terjalin. Nah, di sini kita samakan dulu tujuannya kades sama pengen desanya lebih maju, masyarakat juga sama desanya ingin maju tapi tidak sejalan. Nah itu dibangunlah komunikasi biar sejalan di sini ya mungkin kata lain saya baru sadar emang capek, tapi ya itu tugasnya capek membangun ke semua warga. Jadi gini, masyarakatnya desanya pengen maju, kadesnya hare-hare nyamuama itu ya Pak. Betul, setuju Pak. Kadesnya semangat ngorak keneh cenah 42 mah pengen maju, masyarakatnya enggak Hare-hare ya. hare-hare ya akan lambat ada kemajuan. Nah di sini ya
kita jalin komunikasi, disamakan persepsi. Tujuan kita mana? Maju apa begini saja? Pertanyaannya mau maju, mau anger, Nah, jadi tuntutan itu bukan hanya di saya, tapi sementara ini kita bangun kesadaran itu di masyarakat biar sepaham warga dan desanya maju. Insya Allah lah sedikit mah bakal ada perubahan kemajuan. Saya jamin, insya Allah. Oke, terima kasih. Jadi tadi Pak mengomentari apa yang diutarakan Pak Kades bahwa kunci sukses adalah kebersamaan. Kunci sukses adalah kebersamaan, kemudian mengedepankan ajas transparansi, Betul. akuntabilitas. Betul. Jadi yang pasti Di sini mohon maaf silakan. saya memotong Ya. sebagai bentuk komunikasi itu seperti apa caranya? Ya. Ada bisa langsung, Ya. ada bisa kotak saran dan kritik. Oh, di sini ada kotak saran dan kritis luar biasa, Pak. Sudah lama, Pak, semenjak Bapak menjadi kepala desa. Betul. Jadi dengan syarat tidak ada surat kaleng. Kan kaleng mah bunyinya gitu ngeunah. Jadi suratnya ya intinya kritik membangun ataupun kritik pedas sekalipun disertai KTP. Berarti kita olah dan kita biar kita bisa langsung penyentuhan. Mungkin semua itu bentuk komunikasi. Jadi intinya Mas Heri itu tidak alergi terhadap kritik selama kritik itu konstruktif. Betul. Jadi Mas Heru tidak alergi terhadap kritik selama kritik itu membangun. Setuju ya Pak? Setuju. Oke. Jadi dan ini luar biasa dan ini bisa dikatakan sebagai rule model bahwa di Desa Limangan Timur telah ada semacam kotak saran ya Pak ya. Betul. Jadi siapapun warga Desa Limangan Timur berhak bertanya, berhak memberikan saran, berhak memberikan kritik. Tapi pertama identitas harus jelas. Betul. Kedua solutif ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Heru. Sama.